Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Salas Amanah dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil praktikum korosi yang telah saya lakukan. Pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses perkaratan pada paku dengan beberapa perlakuan. Lalu untuk mengetahui perbedaan paku berdasarkan larutan yang berbeda, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan, dan mengetahui cara mencegah terjadinya perkaratan. Landasan teori. Korosi merupakan reaksi kimia antara logam dengan zat-zat yang ada di sekitarnya atau dengan partikel-partikel lain yang terkandung dalam logam. Korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Lalu ini ada skema tahap-tahap terjadinya korosi. Awal mula terjadinya korosi itu saat permukaan besi berkontak langsung dengan tetesan air atau dengan air, di mana permukaan besi yang berkontak langsung dengan air ini disebut daerah anodik. Dan di daerah anodik ini terjadi reaksi oksidasi Fe atau oksidasi besi, yaitu 2Fe menjadi 2Fe2+ dan melepaskan 4 elektron. Dikarenakan ketika atom-atom besi kehilangan elektron, maka mulailah terjadi kerusakan sehingga permukaan besi pun jadi tidak rata lagi. Dan elektron yang tadi dihasilkan dari oksidasi Fe ini berpindah menuju daerah yang banyak mengandung oksigen, yaitu dekat tetesan air atau yang disebut dengan daerah katodik. Dan pada daerah katodik ini terjadi reaksi oksidasi, yaitu elektron mereduksi molekul O2 dan menghasilkan H2O. Lalu Fe2+ yang tadi juga dihasilkan dari reaksi oksidasi pada daerah anodik ini menyebar menuju tetesan air dan bereaksi dengan O2 dan H2O sehingga membentuk karat atau Fe2O3NH2O. Metode praktikum. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini, yang pertama, alatnya yaitu aqua gelas sebanyak 10 buah, kapas, paku kecil sebanyak 6 buah, paku besar sebanyak 4 buah. Lalu bahan yang diperlukan, yang pertama air mineral, larutan garam, cuka, minyak, dan plastik. Lalu langkah kerja. Pertama-tama ambil 10 buah gelas aqua lalu bersihkan. Lalu beri nama untuk setiap aqua gelas sesuai dengan nama larutan. Aqua gelas pertama, paku kecil plus terbuka. Aqua gelas kedua, paku kecil plus air plus terbuka. Ketiga, paku kecil cuka plus terbuka. Keempat, paku kecil plus larutan garam plus terbuka. Kelima, paku kecil plus minyak plus terbuka. Keenam, paku kecil tertutup. Ketujuh, paku besar air tertutup. Kedelapan, paku besar cuka tertutup. Kesembilan, paku besar larutan garam tertutup. Dan kesepuluh, paku besar plus minyak plus tertutup. Lalu, masukkan kapas dan masukkan pula bahan sesuai dengan nama dari setiap gelas. Dan terakhir, simpanlah gelas-gelas tersebut di tempat yang aman dan amati selama 5 hari. Lalu ini adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan selama 5 hari, di mana bintang 1 itu berarti tidak berkarat, bintang 2 sedikit berkarat, bintang 3 cukup berkarat, dan bintang 4 sangat berkarat. Lalu saya akan membahas satu persatu paku yang saya amati. Yang pertama, paku kecil plus terbuka. Pada paku kecil plus terbuka ini sama sekali tidak mengalami korosi karena tidak terjadi perubahan warna
pada paku, dan paku masih tetap sama seperti pada keadaan awal. Begitu juga pada paku kecil plus air plus terbuka, sama sekali tidak terjadi korosi. Sedangkan pada paku kecil plus cuka plus terbuka, mengalami sedikit korosi ditandai dengan berubahnya warna paku menjadi menghitam. Begitu juga dengan perubahan warna larutannya. Lalu paku kecil plus larutan garam plus terbuka, terjadi sedikit korosi pada bagian ujung paku, ditandai dengan berubahnya warna paku menjadi sedikit kehitaman. Begitu juga pada paku kecil plus minyak plus terbuka, terjadi sedikit perkaratan pada paku, ditandai dengan munculnya bintik-bintik warna hitam pada paku. Lalu paku kecil plus tertutup. Pada paku ini sama sekali tidak terjadi korosi sedikit pun. Dan pada paku besar plus air plus tertutup, terjadi sedikit korosi pada bagian atas paku dan juga pada bagian tengah paku, dengan ditandai perubahan warna paku menjadi oranye. Pada paku besar plus cuka plus tertutup, terjadi korosi, sangat berkarat, karena berubahnya warna, bahkan berubahnya bentuk paku, karena sudah tidak lagi menyerupai paku. Begitu juga dengan warna larutan yang berubah warna. Lalu paku besar plus larutan garam plus tertutup, ini mengalami cukup perkaratan pada bagian tengahnya, ditandai dengan berubahnya warna paku menjadi warna oranye. Dan yang terakhir, paku besar plus minyak plus tertutup sama sekali tidak mengalami korosi. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan selama 5 hari, saya mendapatkan hasil bahwa paku yang mengalami korosi yaitu paku yang diberi cuka dalam keadaan terbuka maupun tertutup, diberi larutan garam dalam keadaan terbuka maupun tertutup, diberi minyak dalam keadaan terbuka, dan diberi air dalam keadaan tertutup. Dan yang tidak mengalami korosi itu paku yang tanpa larutan dan dalam keadaan terbuka, paku diberi air dalam keadaan terbuka, paku tanpa larutan dalam keadaan tertutup, dan paku yang diberi minyak dalam keadaan tertutup. Kesimpulan. Yang pertama, besi atau dalam hal ini itu paku akan mengalami korosi apabila besi mengalami kontak langsung dengan air atau oksigen. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama lingkungan dan yang kedua itu bahan. Berdasarkan lingkungannya, yaitu yang pertama udara atau O2, lalu suhu, kelembapan atau air, dan keasaman zat kimia. Lalu berdasarkan bahannya, itu yang pertama kemurnian bahan, struktur bahan, unsur lain pada bahan, dan cara pembuatannya. Dan cara untuk mencegah terjadinya korosi itu yang pertama, mencegah kontak dengan O2 dan udara lembab. Biasanya ini bisa dilakukan dengan mengecat lapisan besi tersebut. Lalu yang kedua, bisa juga dengan pelapisan logam besi dengan logam lain yang lebih aktif seperti Mg dan Al. Nah, seperti yang tadi terjadi pada paku kecil plus air plus terbuka, itu tidak mengalami korosi. Tidak mengalami korosi sedikit pun, padahal ia terkena H2O, terkena air, dan juga terkena oksigen. Nah, hal ini bisa jadi dikarenakan faktor tadi, bahan dari paku kecil ini berbeda pada paku besar yang lebih mudah berkarat. Dan bisa jadi juga paku ini tuh dilapisi oleh logam yang lebih aktif seperti Mg, magnesium, atau aluminium. Nah,
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.